saya Stefani Sisilia Sembiring. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran berbantuan komputer ataupun berbasis komputer. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu dapat kita lihat di sini adalah pengertian pembelajaran berbasis komputer. Apa sih itu pembelajaran berbasis komputer? Nah, pembelajaran berbasis komputer merupakan pembelajaran dengan menggunakan bantuan komputer ataupun bantuan software komputer berupa program komputer yang berisi muatan pembelajaran. Nah, muatan pembelajaran di sini meliputi dari judul, tujuan, materi pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini menekankan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individu. Nah, di mana peserta didik berinteraksi langsung dengan program komputer yang telah dirancang oleh guru. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari pembelajaran berbasis komputer ini? Sebetulnya ada banyak manfaat dari pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, namun di sini saya ada bahas 3. Yang pertama itu adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, dengan membuat program pembelajaran yang interaktif dan menarik akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang kedua adalah sebagai salah satu usaha untuk mengatasi kelemahan pembelajaran kelompok. Dan yang ketiga adalah pembelajaran akan jauh lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran berbasis komputer ini ada bentuk-bentuknya. Nah, di sini saya paparkan ada beberapa bentuk. Nah, yang pertama kita bahas adalah tutorial. Nah, pada bentuk tutorial ini, dia itu program itu memberikan informasi baru kepada siswa. Nah, informasi barunya ini berupa penjelasan mengenai isi, mengenai definisi, mengenai istilah-istilah, mengenai prinsip-prinsip, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan bentuk drill and practice. Nah, drill and practice ini merupakan program yang telah menganggap konsep-konsep dasar dari materi yang akan diajarkan telah dikuasai oleh siswa, sehingga di sini siswa dianggap mampu untuk menerapkan rumus-rumus dan bekerja dalam usaha-usaha yang konkret. Nah, selanjutnya dinamakan dengan bentuk problem solving. Nah, di mana pada bentuk problem solving ini menggunakan komputer sebagai alat ataupun sumber untuk pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan simulation ataupun simulasi. Nah, pada bentuk ini mengideologikan kehidupan nyata siswa, sehingga pembelajaran itu dibuat seolah-olah konkret menggunakan simulasi-simulasi yang visual. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan games. Nah, pada bentuk ini akan meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, dan juga menumbuhkan sifat yang kompetitif positif terhadap diri siswa. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini dikatakan baik apabila memenuhi beberapa komponen yang memudahkan belajar. Nah, di sini ada komponen-komponen pembelajaran berbasis komputer. Saya buat ada 11. Oke, yang pertama kita bahas adalah bahan penarik perhatian. Nah, bahan penarik perhatian ini merupakan upaya untuk menarik perhatian pembelajar agar mau melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua yang dinamakan dengan tujuan instruksional khusus. Nah, tujuan instruksional khusus ini merupakan penyampaian kemampuan apa yang akan mereka peroleh ataupun yang harus diperoleh oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada dinamakan dengan tes prasyarat. Nah, di sini tes prasyarat ini adalah berguna untuk mengukur kemampuan siswa terhadap prasyarat dari materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya dinamakan dengan prates. Nah, di mana prates ini adalah berisi tes-tes yang mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang akan diajarkan ataupun yang akan mereka pelajari. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan uraian isi ataupun materi. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai materi-materi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan ilustrasi grafis. Nah, ilustrasi grafis ini merupakan ilustrasi yang mendukung uraian materi yang telah kita ajarkan tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan latihan dan tugas. Nah, di sini perlu latihan dan tugas itu untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan siswa memahami materi yang telah diajarkan tadi. Nah, selanjutnya dinamakan dengan penjelasan dan rambu-rambu jawaban latihan. Nah, disinilah guru akan mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan latihan dan juga memberikan jawaban-jawaban latihan beserta penjelasannya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan rangkuman. Nah, di sini rangkuman ini merupakan rangkuman dari keseluruhan materi ataupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan pascates. Pascates ini merupakan tes yang dikembangkan berdasarkan tujuan instruksional khusus tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan kunci jawaban dan balikan. Nah, di sini maksudnya kunci jawaban ini berisi kunci jawaban dari pascates tadi, dan juga di sini siswa akan mengetahui hasil belajarnya, seperti itu. Nah,
dalam pembelajaran berbasis komputer ini ada kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis komputer ini ada 5. Seperti yang kita lihat di sini adalah yang pertama itu adalah efektif memperbaiki penguasaan pembelajar dalam semua jenjang pendidikan. Yang kedua adalah efektif memperbaiki penguasaan pembelajar pada tingkat pendidikan dasar menuju menengah sampai pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga adalah efektif memberikan sikap positif pembelajar terhadap materi pembelajaran dan juga terhadap teknologi komputer. Nah, dan selanjutnya yang keempat itu adalah untuk menghemat waktu pembelajaran. Nah, dan yang kelima adalah berdasarkan temuan studi ataupun dari berbagai metode berbeda serta sistem pembelajaran yang berbeda dari setiap peserta didik terdapat konsistensi yang meyakinkan. Nah, selanjutnya itu adalah kelemahan dari pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, ada juga beberapa dari kelemahan dari pembelajaran berbasis komputer. Dapat kita di sini ada 3 kelemahan. Yang pertama itu adalah dikembangkan dalam dialog yang terbatas saja, sehingga tidak mampu mengatasi semua permasalahan siswa. Dan yang kedua, biayanya masih relatif mahal. Dan yang ketiga adalah tidak dapat mengetahui teknik siswa dalam menjawab soal dan juga penguatannya itu sudah tertentu saja. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran berbasis